Cek, tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan pula kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai pengikut setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat, para satiz dan ustazat yang semoga Allah muliakan kita semua, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang ada satu kitab ditulis di tahun 1904, persis saat Israel itu proklamirkan menjadi negaranya Israel Palestina, itu tahun 1948. Enggak lama dari situ, hanya beberapa tahun saja, salah satu orang dari negeri Syam menulis kitab ini tentang ayat-ayat Yahudi dalam Al-Quran Karim. Singkatnya teman-teman, kitab ini membahas tentang karakteristik orang-orang Bani Israel gitu. Dan nanti apakah ada bedanya antara Bani Israel dengan Yahudi? Bani Israel dan Yahudi gitu. Apakah ada bedanya? Dan inti karakternya adalah persis seperti yang Ustadz Budi kemarin sampaikan gitu. Permintaannya remeh-temeh, dan nanti kita akan mendapati sendirilah bagaimana nanti rasanya teman-teman ketika menghadapi kaum yang sifatnya seperti itu. Tapi kita perlu tahu, Yahudi atau Bani Israel itu adalah umat yang terpanjang usianya yang Allah berikan kenabian kepada mereka daripada kaum-kaum lainnya. Bani Israel lah yang terbanyak. Dari jumlah nabi dan rasul yaitu 124.000 sekian, yang bukan dari kalangan Bani Israel itu hanya belasan, 17. Yang bukan dari Bani Israel, bayangkan. Yang dari kalangan Arab dari 17 itu cuma 4. Sisanya wallahu alam dari mana, yang jelas bukan dari kalangan Arab, bukan dari kalangan Bani Israel. Yang 13 itu bukan dari kalangan bangsa Arab, bukan dari kalangan Bani Israel. Sisanya dari Bani Israel gitu. Oleh karenanya mereka dengan kesombongannya merasa kami ini anaknya Allah gitu akhirnya. Riwayat pada akhirnya mereka mengatakan nahnu abna'ullahi wa uliya'uh. Kami adalah anak-anaknya Allah dan para wali-walinya Allah. Karena mereka melihat kesombongan sejarahnya itu. Sekian kebayang dia dari 124.000 nabi dan rasul, cuma 17 yang bukan dari kalangan Bani Israel. Dan dari 17 itu 4 orang saja yang dari kalangan Arab, bangsa Arab, sisanya bukan. Kan jadi kebayang, mereka yang merasa dimuliakan oleh Allah dan seterusnya. Nah, pertama teman-teman, kalau kita urutkan kisah-kisah Yahudi dari surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, itu dalam Al-Fatihah saja mereka disebutnya kaum yang dimurkai gitu. Karena mereka tahu ilmunya tapi nggak mau mengamalkannya. Jadi kisah mereka kenapa ada di kota Yathrib, dari pindahnya mereka dari Syam kemudian ke kota Yathrib, itu kan mereka pindah hanya ingin menunggu Nabi yang terakhir. Mereka hijrah
dari negeri Syam ke Yathrib, hijrah. Dan semua mereka mengatakan kami ini menunggu datangnya Nabi yang terakhir. Dan kalau Nabi itu sudah keluar, kami akan memerangi kalian wahai bangsa Arab. Gitu. Dan kami akan bunuh kalian dengan seperti dahulu kami dengan para nabi-nabi memerangi orang-orang musyrikin. Gitu. Tapi saat Nabi muncul, nah itu dari Bani Ismail gitu, bukan dari Bani Israel gitu. Wah udah nggak usah beriman gitu. Padahal mereka tahu saat di kisah Siti Khadijah radhiyallahu taala anha belum menikah dengan Rasul, itu kan disebutkan di sejarah biografi Ibunda Khadijah. Kata Siti Khadijah, saat kami sedang duduk-duduk bersama kaum wanita Quraisy di Makkah, tiba-tiba ada orang dari orang Yahudi datang dengan kudanya, teriak di alun-alun Mekah, bahasa kitanya alun-alun begitu. Dia teriak, wahai ayyuhan nas, ayyuhal Quraisy, sungguh telah keluar bintang Ahmad, Nabi terakhir. Dan dia akan turun di tempat kalian. Katanya begitu. Kemudian Siti Khadijah mendengar saja gitu. Sebelum akhirnya muncul ketertarikan kepada Nabi Muhammad SAW. Saat orang Yahudi itu teriak-teriak seperti itu di Ka'bah, di Mekah, Masjidil Haram. Kemudian orang Yahudi itu mengelilingi sampai akhirnya mendapati orang-orang kawanan Siti Khadijah yang memang sedang duduk-duduk di pelataran sana. Kemudian apa yang dilakukan sama orang Yahudi? Orang itu langsung berkata kepada wanita-wanita Quraisy itu, wahai wanita-wanita Quraisy, kalian yang sedang duduk di sana. Nabi yang terakhir itu akan jatuh di salah satu rumah kalian. Gitu. Makanya isyarat demi isyarat itu disambung, dirajut oleh Ibunda Khadijah saat sebelum menikah dengan Rasulullah gitu. Ada apa ya ini? Siti Khadijah kemudian bermimpi bahwasanya matahari masuk ke dalam rumahnya. Itu tanda apa gitu. Sampai akhirnya beliau termasuk orang yang senang hadir di majelis ilmunya Waraqah bin Nufail. Bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Jadi beliau walaupun dalam keadaan musyrikah, tapi senang untuk hadir ke majelis-majelis ilmunya Waraqah bin Naufal yang mengkisahkan tentang kisah-kisah dari kitabnya gitu. Sebagian sifat nubuat disebutkan bahwasanya akan ada nabi terakhir. Oh gitu ya. Jadi kebayang teman-teman ya, ini membahas tentang salah satu keutamaan menuntut ilmu. Saat Ibunda Khadijah dalam keadaan musyrikah, rajin gitu. Masih saja menyempatkan hadir ke majelis ilmu yang memang bukan seagamanya gitu. Waraqah bin Naufal, agamanya apa? Pengikut Nabi Isa. Pengikutnya Nabi Isa. Kitabnya Injil. Dan Siti Khadijah saat itu dalam keadaan musyrikah. Tidak menganut agama Yahudi, Injil dan seterusnya. Tapi ia menyempatkan dirinya untuk hadir di majelis untuk mendengar nubuat-nubuat gitu. Maka artinya apa teman-teman? Saat Allah menghadirkan Nabi Muhammad SAW, beliau termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bisa jadi teman-teman hari ini kita hadir di majelis ilmu dimanapun gitu. Kemudian kita mendengarkan yang baik seperti ini, yang kurang baik seperti itu dan seterusnya. Saat Allah turunkan fitnah dan ujian, kita sudah bisa melihatnya gitu. Dibandingkan teman-teman yang lain, orang-orang yang lain, mereka jatuh dalam fitnah, mereka jatuh dalam musibah dan seterusnya. Kita karena pernah mendengar ayat-ayat di majelis ilmu, kita menjadi orang yang diselamatkan gitu. Seperti Allah menyelamatkan Ibunda Khadijah yang saat itu senang datang ke majelisnya Waraqah bin Naufal. Nah singkat cerita, saat bertanya kepada Waraqah bin Naufal mengatakan, sepertinya memang itu tanda engkaulah orang yang akan menjadi, nah orang Yahudi itu bilang salah satu di antara kalian akan menjadi kasurnya Nabi terakhir. Kata orang Yahudi itu. Orang Yahudi tahu kan artinya gitu. Tahu dengan ilmu dalam kitab Tauratnya, keyakinannya sampai menyampaikan. Tapi saat Rasul itu datang dari keturunannya Ismail, mereka langsung tolak gitu. Jadi mereka tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkannya. Kalau dalam awal-awal surat Al-Baqarah teman-teman,
orang Yahudi itu disebutnya syayatin oleh Allah Subhanahu wa taala. Syayatin. Di ayat-ayat pertama apa surat Al-Baqarah inna kunna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Gimana? Siapa yang hafal awal surat Al-Baqarah? Ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamur. Jadi saat orang-orang munafik itu di awal-awal surat Al-Baqarah, saat orang-orang munafik itu beradab dengan orang-orang beriman, mereka menampakkan keimanannya. Iya gitu ya, Masya Allah kita beriman sama dengan musuh. Saat mereka kembali ila syayatinihim, saat orang munafik kembali kepada syaitan mereka, itu orang-orang Yahudi mengatakan, tenang Yahudi, kami ini ada berada di barisan Anda, gitu. Jadi Allah sebut orang-orang Yahudi itu dengan syaitan. Imam Ibnu Katsir menafsirkan syaitan itu adalah Yahudi karena dialah yang menyeru kepada umat manusia, pada siapapun untuk mengkufuri risalah yang dibawa Rasulullah SAW, untuk memerangi Rasulullah SAW. Sehingga orang yang seperti itu disebutnya syaitan. Gitu. Orang yang senangnya memusuhi ahli ilmu, mengganggu ahli ilmu, mengganggu aktivitas, kajian dibubarkan, wah dan seterusnya. Wah itu keturunannya Yahudi benar dah itu, gitu kan, yang usil-usil kajian dan seterusnya. Karena memang begitu, Allah sampai sebut syaitan gitu. Nah, itu dari awal saja ya. Terus setelah itu Allah berfirman tentang pembangkangan dan pembangkangannya orang-orang Yahudi. Nah, arti Yahudi itu ada dua. Yang pertama antara artinya adalah Bani Israel atau artinya adalah kaum Yahudi. Gitu. Ini aman teman-teman? Si aman ya, alhamdulillah, si aman. Ya aman ya Allah, ya Rahman, ini emang bener jihad banget dah ini ya Allah. Seger ya, Masya Allah. Tadi mantap sayur. Nah, ada yang mengatakan Yahudi itu artinya adalah inna hudna ilai, kembali, taubat. Sehingga kata Yahudi artinya kaum yang kembali, kaum yang taubat. Tapi dibantah sama jumhur ulama bahwasanya Yahudi itu bukan diambil dari bahasa Arab. Gitu. Walaupun memang ada kalimat Arab hudna ilaih itu kembali, taubat kepada Allah. Tapi bukan yang dimaksud dengan kalimat Yahudi ini gitu. Nah, singkat cerita, adapun arti yang pertama yaitu Bani Israel. Bani Israel itu adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Jadi kan ada Nabi Ibrahim, kemudian punya keturunan yang namanya Ishak, punya keturunan yang namanya Ismail. Kemudian dari Ishak ini Yakub. Wa mi warai Ishak Yakub. Allah kasih keturunan untuk Nabi Ibrahim, dari Yakub itu adalah dari Ishak itu adalah Yakub gitu. Nah, Nabi Yakub ini Allah berikan kenubuahan, kenabian kepada mereka di beberapa masa. Jadi panjang sekali masa kenabian di Bani Israel ini. Kemudian Allah cabut dan Allah murkai dan Allah laknat disebabkan kekufuran mereka dan mereka yang selalu memerangi Allah dan Rasulnya. Allah cabut tuh kenabian karena sifat-sifat tadi. Kekufuran mereka, pembangkangannya mereka kepada Allah dan Rasulnya, dan senang memerangi Allah dan Rasulnya. Nanti hari ini kita akan kisahkan 2 kisah saja tentang Bani Israel dengan Nabi Musa. Kita akan benar-benar tahu sifat mereka itu tentang kekufuran itu nyata benar gitu. Dan menentang kepada Allah dan Rasulnya itu benar-benar nyata gitu. Nah, adapun arti yang kedua Yahudi, nama yang dinisbatkan setelahnya. Sebelumnya mereka disebut Bani Israel, maka setelahnya mereka disebut Yahudi. Gitu. Nanti kita akan bahas apa perbedaan Yahudi dan Israel gitu. Nah, jadi Bani Israel itu adalah sebutan untuk kaum keturunan Nabi Yakub sampai sebelum Rasul hijrah ke Madinah. Itu mereka disebut Bani Israel. Yahudi saat Rasul di fase Makkah
Mereka masih disebut dengan Bani Israel oleh Al-Quran Karim. Tapi saat Rasul mulai hijrah ke Madinah, kemudian Bani Israel itu mulai meluncurkan peperangannya, penentangannya, kedengkiannya. Saat itulah Allah sebut mereka dengan kaum Yahudi. Mereka sendiri yang menamakan kami ini orang Yahudi. Gitu. Mereka menisbatkan ke salah satu nabi mereka yang mereka anggap itu Yahuda. Mereka menisbatkan diri mereka ke Yahuda, sehingga mereka sebut namanya Yahudi. Dan Allah iakan gitu. Ya, kalian memang Yahudi tapi bukan Yahudi secara arti bahasa gitu, dan bukan pengikut Yahuda itu. Saat mereka mulai meluncurkan penentangannya, saat itulah mereka disebutnya oleh Allah dalam Al-Quran Yahudi. Nah, kemudian akhirnya apa teman-teman? Perbedaannya apa? Kenapa hari ini kita harus membedakan Bani Israel dengan Yahudi? Pertama adalah karena tidak semuanya, kalau kita sebut Bani Israel, berarti kan dari keturunan Nabi Yakub dan seterusnya gitu. Ada nabi-nabinya, ada orang-orang soleh dari Bani Israel kan gitu teman-teman. Artinya kalau kita melaknat Allahumma la'an Bani Israel, ya Allah laknatlah Israel. Takutnya kita Bani Israel gitu, kita melaknat juga akhirnya nabi-nabi yang dari Bani Israel, orang-orang soleh dari Bani Israel gitu. Makanya dalam doa-doa Rasul hanya menyebutkan Allahumma la'an Yahud gitu. Ya Allah laknatlah Yahud. Dan hari ini para ulama kalau doa melaknat Yahudi sekarang ditambah al-Yahud as-Suhyuni gitu. Al-Yahud as-Suhyuni. Suhyuni itu Zionis. Yahudi Zionis gitu. Ya Allah laknatlah al-Yahud as-Suhyuni. Karena mereka lah yang hari ini membuat kekacauan khususnya di bumi Syam itu. Nah, agar kita tidak melaknat para nabi dan orang-orang soleh dari kaum Bani Israel, maka kita harus membedakan Bani Israel itu apa, Yahudi itu apa. Sehingga ringkasnya Yahudi itu adalah saat Nabi SAW pindah ke Madinah, mereka mulai meluncurkan peperangannya, saat itulah mereka disebut dengan Yahudi. Tidak lagi digolongkan Bani Israel. Tapi secara nasab iya mereka Bani Israel. Tapi tidak disebut Bani Israel, melainkan disebut Yahudi karena Allah menyebutnya begitu. Maka kita pun akan menyebutnya dengan Yahudi bukan Bani Israel karena Allah menyebut mereka saat Rasul hijrah dengan Yahudi. Maka kita sebut mereka Yahudi karena Allah menyebut mereka Yahudi. Gitu teman-teman. Sejarah awal Bani Israel. Sejarah awal Bani Israel. Sejarah awalnya dari kisah Nabi Yakub dengan 12 anaknya itu. 12 anaknya. Salah satunya ada Nabi Yusuf dan salah satunya ada Binyamin. Gitu. Awalnya mereka itu tinggal di selatannya Palestina di satu pedesaan. Di satu pedesaan di selatan Palestina. Itu di belah mana saya kadang susah baca peta, mana selatan, mana utara gitu. Kenapa ini disebutnya selatan padahal di utara, kenapa ini disebutnya utara padahal di selatan. Jadi saya bingung gitu. Jadi mereka awalnya tinggalnya di selatan Palestina. Dalilnya adalah saat Allah utus malaikat itu ya kepada Ibrahim. Nabi Ibrahim. Innakum qaumun munkarun. Kalian ini orang tamu-tamu yang aneh nih. Kalian siapa gitu? Kata malaikat kepada Nabi Ibrahim, tenang. Kami utusan Allah. Untuk apa? Untuk mengazab kaum Lut. Mengazab kota itu, kami akan hancurkan kota itu. Kata Nabi Ibrahim, di sana ada saudaraku Lut. Gitu. Sesungguhnya kami lebih tahu darimu wahai Ibrahim. Mana yang akan diselamatkan, mana yang akan dibinasakan. Singkat cerita, malaikat itu ngabari ke Nabi Ibrahim bahwasanya malaikat ini akan pergi ke negerinya Lut untuk diangkatkan gitu ya, sama malaikat Jibril itu diangkat dengan salah satu sayapnya, diangkat tinggi. Sampai suara anjing itu terdengar di penduduk langit itu. Ya, ada suara anjing yang menggonggong di atas. Diangkat, kemudian dari atas tinggi dibalikan, buk gitu. Dan kaum Lut itu diminta untuk keluar dari negerinya sebelum subuh
Dan saat keluar itu jangan menengok ke belakang sedikit pun. Dan dalam sebagian riwayat Israiliyat, istrinya awalnya ikut dengan Nabi Lut, tapi karena dia tidak nurut disuruh pergi, jangan nengok ke belakang, tapi dia nengok ke belakang. Sehingga dia termasuk orang yang kena binasanya. Itu sebagian riwayat Israiliyat saja gitu. Nah, singkat cerita, Allah selamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut, kemudian dibawa ke Ardul Muqaddasah, Palestina gitu. Bumi yang disucikan. Kemudian saat disitulah Allah kasih keturunan Nabi Ishak. Kemudian dari Nabi Ishak ada Yakub untuk Ibrahim gitu teman. Kemudian hijrah pertama kalinya Bani Israel itu adalah saat mereka hijrahnya ke Mesir. Kisahnya Nabi Yusuf gitu. Jadi awal mereka tinggal itu di Palestina, kampung di selatan Palestina. Awal tinggalnya mereka. Kemudian hijrah pertamanya di kisah Nabi Yusuf. Jadi kan saat kisahnya kita masyhur ya, anak-anaknya minta membawa Yusuf saat waktu kecil itu untuk dibawa ke ladang. Gak taunya dilempar ke sumur. Dibuat-buat skenarionya, baju dilumuri darah, kemudian bilang, wahai ayah, Yusuf saat kami lagi main dia dimakan oleh serigala. Gitu. Padahal Nabi Yusuf dicemplungin. Singkat cerita, kemudian Nabi Yusuf ditolong, dimasukkan ke dalam istana dan seterusnya, akhirnya jadi menteri apa? Menteri keuangan gitu kan. Kemudian Nabi Yusuf meminta kepada saudara-saudara kakak-kakaknya yang datang saat itu untuk membawakan ayahnya gitu. Nah, akhirnya hijrahlah mereka ke Mesir, tinggal bersama Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf saat itu menjadi Perdana Menteri Keuangan di sana. Itulah hijrah pertamanya Bani Israel. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian setelah itu Allah tidak menyebutkan, Rasul pun tidak menyebutkan kisah lanjutannya. Bagaimana kehidupan Nabi Yusuf saat menjadi Menteri Keuangan di sana, dan bagaimana kisah Nabi Yakub beserta anak-anaknya itu di kehidupannya di Mesir. Itu enggak ada, enggak Allah sebutkan kisahnya mereka saat di Mesir tuh gimana. Nah, tapi ada pelajaran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya akhir hayatnya Nabi Yakub dalam surat Al-Baqarah itu. Jadi akhir hayatnya Nabi Yakub sajalah yang Allah potretkan. Apa isi potretnya? Saat Nabi Yakub hendak wafat, Nabi Yakub mengumpulkan semua anak-anaknya itu yang 12. Saat dikumpulkan, mereka bertanya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah setelahku? Kemudian mereka anak-anaknya Nabi Yakub mengatakan, kami na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaq dan seterusnya. Kami akan menyembah Tuhannya nenek moyang engkau. Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ishak, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada Tuhan selainnya gitu. Nah, kemudian Nabi Yakub berwasiat untuk tetap dalam keadaan Islam dan seterusnya. Kemudian akhirnya Nabi Yakub wafat. Para ulama mengambil hikmah bahwasanya begitulah Muslim. Bagaimana dakwah itu harus sampai titik darah penghabisan. Namanya berdakwah, namanya berjuang dalam Islam, itu sampai potret Nabi Yakub ini. Lagi sakaratul maut itu beliau tetap berdakwah, memastikan anak-anaknya gitu untuk tetap berada di agama Islam ini. Maka artinya semua perjuangan kita untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan Islam dan muslimin itu sampai titik darah penghabisan. Perjuangan dakwah itu. Perjuangan dakwah sampai titik darah penghabisan. Banyak kan kisahnya kemarin sudah kita sampaikan sedikitnya saat Umar sakaratul maut melihat ada orang yang nengok bertakziah pada Umar, celananya sampai ke tanah gitu. Kata Umar, angkat celanamu itu karena lebih bersih bagimu dan lebih taat kepada Rabbmu. Kemudian saat Rasul menjelang wafat, Rasul banyak wasiatnya. Salah satunya keluarkan Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab. Enggak boleh lagi ada orang musyrik di Jazirah Arab. Kemudian Rasul juga mewasiatkan tentang sholat, mewasiatkan tentang zakat, mewasiatkan tentang berbuat baik kepada hamba saya. Gitu.
Kemudian Rasul mengatakan semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan nabi-nabi mereka tempat-tempat sholat, masjid-masjid. Gitu. Itu kan hari ini ya subhanallah gitu. Banyak luar biasa makam-makam yang kemudian dijadikan masjid, musola, tempat peribadatan. Padahal Rasul kita beberapa hari sebelum wafat mengingatkan akan hal itu. Saya jadi ingat tentang kisah yang terjadi di zaman Umar ibn Khattab, Nabi apa? Nabi Daniel. Itu terjadi di zaman Umar ibn Khattab. Jadi beberapa pasukan kaum muslimin mendapati berita di mana satu kaum itu kalau ingin berdoa mengeluarkan jasad seseorang gitu. Dikeluarkan jasad seseorang kemudian mereka berdoa. Kemudian setelah selesai berdoa jasadnya dimasukkan lagi. Kemudian kalau mereka mau ada hajat dikeluarkan lagi jasadnya kemudian di lapang luas. Dikeluarkan jasadnya itu kemudian mereka berdoa di hadapan jasad-jasad itu kepada Allah tapi doanya kepada Allah gitu. Kemudian akhirnya pasukan kaum muslimin, kaum mujahidin bertanya kepada masyarakat setempat, apa yang kalian lakukan? Gitu. Kenapa kalian berdoa? Keyakinan kalian tuh berdoanya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kenapa mengeluarkan jasad ini gitu. Kemudian akhirnya kaumnya mengatakan, ini adalah jasad seorang nabi dahulu. Masa ada nabi gitu? Iya, nabi itu tidak dimakan, jasadnya tidak akan hancur. Saat ditaruh di bumi saja nggak akan hancur, bagaimana saat tidak ditaruh di bumi? Gitu. Akhirnya itu dirawat. Akhirnya para mujahidin bingung, ini benar nggak nih jasad? Kemudian ditanya, siapa ini? Nabi Daniel. Kemudian akhirnya dikirim surat kepada Umar ibn Khattab, peristiwa itu. Kirim surat. Jawaban Umar, tolong bendung sungai yang berada di sekitar kalian. Ada sungai, dibendung sama sahabat. Kemudian isi suratnya lagi, galikan kuburan sebanyak 13 di bendungan itu. Misalkan ini sungai, dibendung di sini, otomatis di sini nggak ada air. Kata Umar, bikin kuburan 13 dan letakkanlah salah satu kuburannya itu, letakkan jasadnya Nabi Daniel ini ke salah satu kuburan yang kalian gali dari 13 itu. Dan saya waktu menggali kuburan ini saya lupa malam atau yang jelas nggak boleh ada yang tahu, masyarakat setempat nggak boleh yang tahu. Kemudian setelah selesai angkat bendungannya, kemudian alirkan sungai dan seterusnya. Saat ditanya kenapa, ya itu perbuatan salah. Jadi artinya gini tuh, itu Nabi dan dibenarkan oleh Umar ibn Khattab. Tapi tetap yang namanya kita bertabaruk kepada Nabi, kemudian berdoa kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala, itu perbuatan yang salah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lantas kita pun demikian, kita kalau pergi ke umrah gitu teman-teman, ya Allah banyak orang yang berdoanya tuh menghadap ke makam Rasul bukan ke kiblat. Terang-terangan, ya Rasulullah minta ini dan seterusnya. Bahkan polisi-polisi Al-Haram, ya Am, ya Haj, haram, pergi diusir. Gitu. Itu banyak teman-teman seriusan deh, yang berdoa di makam Nabi dan seterusnya. Kiblat ke sana, kiblat, huna, gitu. Polisi, hina kiblah. Jangan menghadap ke sini, ini kiblat ke sini gitu. Itu terjadi luar biasa itu di Masjid Nabawi gitu. Berdoanya ke Nabi Muhammad SAW. Kalaupun itu diperbolehkan, maka mestinya Umar memperbolehkan hal tersebut. Kan gitu. Ini Umar, Nabi Daniel, enggak. Walaupun masyarakat setempat mengaku saat kami sedang kesusahan, lagi benar-benar susah, berdoa kepada Allah, mengeluarkan jasad, selalu Allah kabulkan. Itu fitnah, ujian. Yang akhirnya sama Umar, enggak, kubur. Itu kan Umar yang kata Rasul, kalau ada nabi setelahku, Umar yang akan jadi nabinya. Itu kata Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasul, aku bermimpi semalam ada seperti pagar besar, apa sih namanya, gerbang. Selama gerbang itu masih ada, keburukan gak akan bisa masuk ke umatku, kata Rasulullah SAW mimpinya. Tapi gerbang itu akan retak dan hancur. Saat gerbang itu hancur, barulah keburukan masuk kepada umatku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah apa takwilnya? Gerbang itu Umar. Itu kata Rasulullah.
Udah dijamin tentang Umar ibn Khattab. Makanya perdebatan tema hal seperti itu, kaum muslimin mengatakan, maka Anda memilih pendapat yang mana? Pendapat Umar atau pendapat sebagian ulama yang membolehkan? Mana yang mau? Kalaupun memang Anda mengaku dalilnya benar, mau yang mana yang kalian ambil? Pendapat Umar kah? Dengan tadi backgroundnya seperti itu, atau pendapat ulama kalian gitu? Yang perintah Rasul saja, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Gitu. Dan suatu hari saat di zaman Umar juga ada satu pohon, di situ memang sejarahnya Rasul pernah beristirahat di bawah pohon itu. Kemudian di dekat Madinah, di kota Madinah. Kemudian di zaman Umar, kaum muslimin saat berangkat haji dan umroh banyak mendatangi pohon itu, meramaikan pohon itu, kemudian berdoa di tempat itu, meninggalkan Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, perginya doanya ke sini. Sampai berita itu kepada Umar, bahwasanya kaum muslimin banyak berdoa di pohon itu. Kemudian Umar bertanya, emang kenapa pohon itu? Iya, mereka mengaku bahwasanya Rasul pernah beristirahat. Tebang pohon itu, kata Umar. Ditebang sama Umar, nggak boleh ada keyakinan seperti itu. Itu Umar radhiyallahu taala anhu gitu loh teman-teman. Nah, singkat cerita itu kisah sedikit tentang Nabi Daniel. Jadi kisahnya begitu ya, mereka awalnya Yahudi itu tinggal di selatan Palestina. Kemudian hijrah pertamanya adalah hijrah mereka dari Palestina ke Mesir, tinggal bersama Nabi Yusuf. Tapi tidak ada kisah lanjutannya sampai dikisahkan lagi saat adanya Nabi Musa alaihissalam. Gitu teman-teman. Nah, tapi di sini ada hal yang menjadi sorotan para ulama, yaitu saat Fir'aun ingin membunuh Nabi Musa, maka salah seorang yang beriman di istananya Fir'aun, kita tahu ya, ada orang yang waqala mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan yaqula rabbi Allah. Berkatalah orang yang beriman di keluarganya Fir'aun, di istananya Fir'aun ada orang yang beriman, berkata kepada Fir'aun yang sedang lagi rapat ingin membunuh Nabi Musa. Kemudian orang yang beriman itu dengan tegas, sebelumnya dia menyembunyikan keimanannya, tapi bukan karena takut disiksa sama Firaun. Dia hanya memang kadang kita harus menyembunyikan, tapi bukan karena takut. Untuk menyelamatkan yang tunas. Kalau disebut dia menyembunyikan keimanannya karena takut sama Firaun, ini dia sedang berhadapan dengan Firaun dan orang-orang istananya. Dia yang berkata kepada Firaun dengan kabinetnya, apakah kalian akan membunuh orang yang berkata bahwasanya Tuhannya adalah Allah? Itu dia ucapkan di depan Firaun. Tapi nasibnya baik, tidak dibunuh sama Firaun. Berbeda dengan orang yang beriman dari keluarga Yasin. Itu dibunuh habis-habisan gitu. Tapi yang keluarga Firaun enggak. Singkat cerita, orang yang beriman itu menasihati Firaun dengan pasukannya saat itu. Di ujung ayatnya orang beriman itu bilang, yang Allah firmankan, ya Allah hikayatkan. Walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayinat. Fama ziltum fi syakkim mimma ja'akum bih. Hatta idha halaka qultum la yab'atsallahu min ba'dihi rasulah. Jadi salah satu yang diucapkan oleh orang yang beriman di istananya Firaun, dia berkata, sungguh ya Firaun telah datang kepadamu Nabi Yusuf. Pada Mesir nih gitu. Pada rakyat Mesir, masyarakat Mesir, pemimpin Mesir, Nabi Yusuf sebelum ini ada, Nabi Yusuf sebelum Nabi Musa. Yang Allah utus ke Mesir, untuk orang Mesir, orang Kipti. Gitu. Kemudian apa kata orang beriman itu? Famaziltum fi syakkin, maka apakah engkau masih dalam keraguan dengan Nabi Musa ini? Jadi orang yang beriman tuh ngingetin, hei Firaun, hei masyarakat Mesir, kalian pasti ingat telah datang utusan Allah kepada kalian sebelum Nabi Musa ini, itu Nabi Yusuf. Dan kalian apakah masih ragu nih dengan kedatangannya Nabi Musa ini? Yang kalian tuh tahu bahwasanya Yusuf itu nabi dan rasul yang diutus kepada masyarakat Mesir, gitu. Apa kalian masih meragukan datangnya Nabi Musa ini? Dan tatkala, nah di sini kalimatnya hatta idza halaka, sampai tatkala Yusuf binasa.
Kemudian kalian berkata, Allah tidak akan mengutus lagi seorang nabi ataupun seorang rasul setelah ini. Apakah saat Nabi Yusuf binasa, kalian juga berkata Allah tidak akan mengutus lagi, sedangkan sekarang Allah utus nih Nabi Musa kepada kalian. Yang jadi sorotan itu, kenapa kalimatnya binasa? Nabi Yusuf binasa. Kenapa Nabi Yusuf binasa? Gitu. Kenapa lafaz firman Allah Subhanahu wa taala tidak mata yamutu hatta idza mata? Sampai tatkala Nabi Yusuf mata, meninggal, wafat. Tapi firmannya hatta idza halaka. Sampai tatkala Nabi Yusuf halaka itu binasa. Lantas akhirnya ini ada isyarat. Jadi itulah Quranul Karim, satu kalimat itu isyaratnya luar biasa. Kenapa ya? Kan halaka itu kebinasaan. Apakah Nabi Yusuf binasa gitu? Kalau tentang wafat, meninggal, kalimatnya tuwfiya, yatawaffa atau mata yamutu, meninggal. Tapi kenapa Allah sebut dalam Quran ini halaka yang artinya binasa? Emang apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf sampai Nabi Yusuf akhirnya binasa gitu? Nah, situ ada ilmu sangat luar biasa gitu. Kenapa Allah saat ingin menyebutkan wafatnya Nabi Yusuf, kalimatnya adalah halaka, binasa. Emang apa yang terjadi gitu? Nah, sehingga akhirnya di situ ada tadabbur. Salah satunya misalnya mana ya? Nabi Yusuf itu kan saat menjadi menteri agama di Mesir, Nabi Yusuf bukan masyarakat Qibti, tapi masyarakat Bani Israel kan gitu. Karena keturunan siapa? Nabi Yakub. Nah, sedangkan Allah itu tidak menyebutkan sejarah yang terjadi setelahnya apa. Tapi Allah ngasih isyarat satu lafaz doang. Yang akhirnya mengisyaratkan para ahli sejarah pasti terjadi sesuatu yang besar antara Nabi Yusuf dan Bani Israel dengan masyarakat Mesir saat itu. Karena kalimat Allah tuh halaka. Seakan-akan teman-teman sejarah panjangnya Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Bani Israel yang baru 12 orang, 13 dengan Nabi Yakub di Mesir, masyarakat Kipti, itu sejarahnya dirangkum dengan satu kalimat halaka. Halaka kebinasaan. Nabi Yusuf binasa gitu. Nah, sehingga para ulama mengatakan, menganalisa bahwasannya pasti ada peristiwa berdarah yang terjadi antara masyarakat Mesir dengan Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan Binyamin dan keturunannya Bani Israel itu yang baru 12-13 orang. Karena kalimatnya halaka, maka itu artinya ada isyarat bahwasanya Nabi Yusuf wafatnya itu karena dibuat makar oleh masyarakat Mesir sendiri. Jadi di awalnya mulia Nabi Yusuf, Bani Israel memegang keuangan negara dan seterusnya, masyarakat Mesir mungkin tidak terima dengan ada yang orang pendatang. Tentu itu pasti terjadi di zaman setelahnya ya, karena rajanya pun sudah wafat. Kemudian yang terjadi adalah ada peristiwa berdarah sampai akhirnya Nabi Yusuf mungkin wafatnya itu dengan dibunuh oleh masyarakat Mesir saat itu. Nah, masih ada waktu nih sampai jam berapa Ustaz Hilman? Sampai jam berapa kita? Panitia? 10.30. Baik. Kita lebih singkat aja ya. Kemudian tema berikutnya adalah tema Firaun mulai menyiksa Bani Israel. Ini langsung potret di zaman Nabi Musa. Jadi kan zaman Nabi Yusuf ke zaman Nabi Musa itu panjang. Tapi tidak Allah sebutkan. Tiba-tiba Allah menyebutkan langsung kisahnya Bani Israel di zaman Nabi Musa. Pertamanya dengan Firaun sebelum datangnya Nabi Musa nih. Diutus menjadi Nabi. Kisah yang Allah sebutkan langsung dalam Quran Firaun dengan Bani Israel. Penulis itu mengatakan begini. Tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan kenapa Firaun sampai menyiksa Bani Israel di Mesir. Apa sih sejarahnya? Tidak ada hadis yang sahih gitu. Yang ada kisah Israiliyat saja. Saat Firaun bermimpi bahwasanya kerajaannya itu binasa, hancur. Tapi kebinasaan itu tidak masuk ke perkampungan
orang-orang Bani Israel yang tinggal di Mesir. Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub, Nabi Yusuf ya, yang sudah membanyak tentunya, yang hidup di negeri Mesir. Saat kerajaan Mesirnya hancur, mimpinya gitu ya, mimpinya, tapi kampungnya Bani Israel tidak Allah hancurkan. Gitu. Kemudian Firaun dalam mimpinya melihat ada seorang pemuda dari Bani Israel yang masih tersisa gitu, yang ia lihat. Semuanya binasa, kecuali itu doang yang tidak binasa. Akhirnya Firaun datang kepada para penyihirnya untuk mentakwilkan mimpinya ini. Singkat cerita, kata penyihirnya itu takwilnya adalah kerajaanmu itu akan dihancurkan oleh seorang pemuda laki-laki dari Bani Israel. Kemudian akhirnya setelah itu Firaun mengeluarkan kebijakan bunuh semua anak laki-laki Bani Israel tanpa terkecuali, dibunuh semua anak laki-laki yang lahir. Dan kalau yang lahirnya adalah anak perempuan, jangan dibunuh, biarkan mereka jadi pelayan-pelayan kita semua. Itu sebagian riwayat Israelian gitu. Nah, akhirnya itu dilakukan, semua anak laki-laki yang lahir dibunuh. Sampai akhirnya masuk ke zaman kakaknya Nabi Musa, siapa? Harun. Sampai di zaman Harun itu, tahun tersebut, orang-orang istananya Firaun ngadu ke Firaun. Wahai Firaun, ini laki-laki dari Bani Israel sudah kagak ada. Maksudnya kenapa? Ternyata ada yang menyebutkan bahwa Firaun sengaja memperbudak Bani Israel, anak laki-lakinya itu, bangsa laki-lakinya, di pekerjaan yang bawah, yang hina dan seterusnya, kemudian tidak digaji. Jadi yang bisa melakukan hal itu ya ini orang Bani Israel gitu. Saat kaum laki-lakinya sudah kagak ada, diadukan kepada Firaun, kemudian Firaun mengatakan, yaudah kalau gitu ganjil genap diberlakukan. Ganjil genap kayak tahun kita, kayak di Indonesia ada ganjil genap gitu, mobil ganjil genap. Yang lahir di tahun genap laki-laki hidupkan mereka, nggak masalah. Tapi yang lahir di tahun ganjil bunuh. Akhirnya Harun itu lahir di tahun genap. Makanya Harun itu hidup kakaknya Nabi Musa. Karena dia lahir di tahun genap, gitu ya, ganjil genap. Dan Nabi Musa, peristiwa kelahiran Nabi Musa itu di tahun ganjil. Akhirnya kan Nabi Musa di peristiwa kelahirannya sangat masyhur gitu ya. Nah, tapi memang akhirnya penulis mengatakan tidak ada, itu hanya Israiliyat saja, bukan hadis yang sahih gitu. Ya, tapi untuk bisa melengkapi sejarah saja mungkin gitu. Kemudian kitab itu baru membahas tentang kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Singkatnya, ini kisah singkat sekali. Ibu Nabi Musa diminta untuk melemparkan Nabi Musa ke sungai Nil. Ada 12 menit lagi ke setengah 11. Saat Nabi Musa dilahirkan dalam keadaan sembunyi-sembunyi, ternyata Allah meminta kepada ibunya Nabi Musa, lemparkan anakmu ini ke sungai Nil. Gitu. Gimana sungai Nil? Allah berjanji akan mengembalikannya lagi kepada sang ibu. Akhirnya modal memegang janji Allah. Gitu. Dan kita kalau mentadaburinya di dalam Al-Quran banyak janji-janji Allah. Gitu. Yang melakukan ini akan seperti yang melakukan itu. Tapi kadang kita tidak memegang janji Allah itu. Karena nanti kita mempelajari tentang bagaimana melawan nafsu dan seterusnya. Singkat cerita kemudian diambil oleh Siti Asia, istrinya Firaun. Qurratu ainil li walak. Semoga saja dia bisa bermanfaat buat kita gitu. Menjadi qurratu ain buat kita. Kemudian disetujui oleh Firaun itu sendiri. Kemudian kembali ke pangkuan ibu Musa sebelum maghrib. Jadi dilempar sama ibu Nabi Musa di waktu pagi, di waktu syuruk, dan kembali lagi kepada ibu Nabi Musa sebelum maghrib. Nabi Musanya itu. Itu janji Allah. Dan ayat-ayat ini diturunkan kepada Rasul SAW saat Rasul sedang hijrah ke Madinah. Jadi isyaratnya, ya Rasulullah, engkau diusir hari ini dari Mekah, engkau akan kembali sebagaimana Nabi Musa kembali ke pangkuan ibunya. Jadi akhirnya saat Rasul diusir, harus hijrah ke Madinah, dikeluarin dari kota kelahirannya, Allah turunkan kisah ini gitu. Kisah ini kepada Rasulullah SAW. Nah kemudian saat Nabi Musa menjadi dewasa, kemudian menjadi orang yang beriman dan bertauhid,
Di sini kisahnya dalam surat Al-Qasas gitu ya. Saat Nabi Musa mulai balagha asyuddahu. Saat Nabi Musa sudah mencapai usia rusydu, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 30 sampai 40, ada yang mengatakan saat usia 40. Allah kasih dia hikmah. Allah kasih dia kenabian saat dewasanya itu. Kemudian suatu hari dia keluar ke kota Mesir secara diam-diam. Secara diam-diam, tiba-tiba di perjalanan dia melihat ada dua orang yang berkelahi. Satu dari Bani Israel, satu dari masyarakat Kipti Mesir. Dan saat berkelahi seperti itu, yang dari Bani Israel meminta pertolongan ke Nabi Musa karena mereka tahu ini Bani Israel, Musa juga, bukan masyarakat Kipti. Fawakazahu Musa faqadha alaih. Kemudian Nabi Musa membantunya. Riwayatnya banyak. Ada yang sama Nabi Musa dipukul orang Kipti itu, kemudian langsung meninggal. Ada yang dipukul dengan tongkatnya sama Nabi Musa, riwayat lain. Ada yang cuma didorongin doang sama Nabi Musa, kemudian tiba-tiba meninggal. Saat meninggal masyarakat Mesir itu, terdengar masyarakat Mesir akhirnya semua mengejar Nabi Musa. Sampai akhirnya Nabi Musa lari ke negeri Madian. Bertemu dengan dua orang wanita, putrinya, sebagian riwayat Nabi Syuaib itu ya, menikah dengan salah satu dari dua putri Nabi Syuaib. Itu kisahnya. Jadi kan Nabi Musa itu pergi kabur ke Madian karena dikejar oleh masyarakat Kipti Mesir karena dia telah membunuh satu orang. Dan sebelumnya memang sudah tersebar saat Nabi Musa tumbuh besar, kemudian Allah kasih kenabian, Nabi Musa enggak. Ternyata agama yang benar itu berselisih dengan agamanya Firaun, dengan agamanya masyarakat Kipti. Akhirnya orang-orang Bani Israel didakwahi sama Nabi Musa. Akhirnya mereka beriman kepada Nabi Musa. Kemudian terjadi pertentangan. Ada dua agama nih di Mesir. Agamanya Bani Israel dengan agamanya Firaun. Sudah menjadi tegang. Puncak ketegangannya itu saat Nabi Musa membunuh laki-laki tadi yang sedang berkelahi dengan salah seorang Bani Israel. Itu puncak ketegangannya. Dari situlah mulai, wah udah ini gak bisa dikasih toleransi lagi. Udah bunuh Nabi Musa. Nah akhirnya Nabi Musa lari ke kota Madian. Dikejar sama masyarakat Mesir. Kata Nabi Syuaib, kemarilah engkau akan selamat itu. Singkat cerita dilindungi, kemudian menikah. Syarat pernikahan maharnya itu kata Nabi Musa, aku tidak memiliki mahar sedikit pun. Akhirnya kata Nabi Syuaib, tidak masalah, maharnya adalah engkau bekerja denganku 10 tahun. Engkau bekerja mengembala kambing dan seterusnya selama 10 tahun, tapi sama Nabi Musa dilengkapi jadi 12 tahun. Dan kebaikan Nabi Musa, ya Anda telah berbuat baik nih saya tambahin. 2 tahun jadi bekerja. Ternyata itu menjadi sunnahnya para nabi dan orang-orang soleh. Kisah Rasulullah SAW, beliau itu pernah meminjam seekor unta usia kecil. Saat datang waktu membayar hutangnya, kata Abu Rafi, ya Rasulullah, kita tidak memiliki unta yang seusia unta yang engkau pernah pinjam kepada orang itu. Adanya unta usia besar. Kata Rasul, berikanlah. Kemudian Rasul mengatakan sebaik-baiknya orang adalah saat membayar hutangnya dengan baik. Maksudnya dilebihkan gitu. Misalkan minjem saat itu untanya usia 3 tahun. Saat waktu bayar datang ada onta yang usianya 5 tahun. Tentu kan harganya berbeda. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, enggak, kasih. Gitu. Dan itu bukan termasuk riba. Walaupun sebagian ulama berbeda pendapat saat kita minjem duit 100.000, kemudian saat kembaliin lagi, saat ini 100.000 dan ini hadiahnya. Riba, jangan riba. Terus, karena itu dilakukan dalam satu majelis. Kecuali, Pak nih utang 100.000, kemudian pergi dulu aja, yang penting enggak kelihatan lagi sama si orang. Datang lagi, nih hadiahnya jam tangan. Oh iya ini mah kagak riba alhamdulillah. Kata gitu. Ini kagak riba nih yang kayak gini, beda majelis. Walaupun sebagian ulama mengatakan enggak riba. Itu Rasul bayar utangnya satu majelis. Riba itu saat yang menghutanginya ngasih syarat. Iya boleh minjem 1 juta, syaratnya 1.100.000. Itu riba kalau disyaratkan. Tapi kalau datangnya dari kita yang meminjam, kita enggak disyaratkan oleh yang meminjami kita. Kita datang ngasih bayar hutang dengan hadiah karena bentuk terima kasih kita, itu tidak termasuk riba. Sebagian ulama gitu. Dengan kisahnya Rasul dengan Abu Rafi tadi. Ya Rasulullah enggak ada unta yang usia 2 tahun, ada yang unta usia 5 tahun. Bayar, kasih. Gitu kata. Karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang
baik sekali saat membayar hutang. Ada kan orang yang bayar hutang, ini bayar hutangnya gue nih gitu. Ya elah ente yang hutang bayar gitu. Terpaksa bayar gitu. Nah, saat sudah 10 tahun kemudian ditambah 2 tahun jadi 12 tahun, Nabi Musa pulang, masih ada 4 menit lagi. Jadi bisa sabar dikit. Nabi Musa pulang ke Mesir dengan istrinya. Setelah 12 tahun di Madian, Nabi Musa pulang ke Mesir bersama istrinya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Di tengah jalan itulah Allah turunkan wahyu kepada Nabi Musa. Jadi setelah di negeri Madian ingin pulang lagi ke Mesir bersama istrinya, di tengah jalan itu di Gunung Tur, Bukit Tur gitu ya, Allah turunkan wahyu. Apa? Allah berfirman, "Anasa min janibil turi nar." Nabi Musa tiba-tiba melihat di samping Bukit Tur, Jabal Tur, itu ada api gitu. Kata Nabi Musa kepada istrinya, Kuthu, tunggulah di sini sampai aku mendatangi api itu apa. Kali saja bisa kita nyalakan api dari sana untuk perjalanan kita. Atau aku bisa mendapatkan berita dari orang yang berada di sana. Saat sudah mendekati Bukit Tur, kemudian Allah berfirman, "Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aiman, ya Musa inni anallahu rabbul alamin." Saat sudah mendekati di Wadil Aiman, di salah satu tempat yang Allah berkahi. Jadi di Bukit Tur ada tempat yang Allah berkahi di sana. Saat Nabi Musa sudah sampai di sana, tiba-tiba ada yang menyeru Nabi Musa, "Wahai Musa, sungguhnya aku ini adalah Allah." Saat disitulah Nabi Musa disebutnya Kalimullah, orang yang langsung dibicarai oleh Allah SWT. Tidak ada semua nabi yang Allah langsung bicara kepadanya kecuali Nabi Musa secara langsung dibunuh itu. Nah, singkat cerita, saat di situ Allah turunkan wahyu, Allah kasih risalah yang inti risalahnya cuma satu. Nabi Musa itu inti risalahnya cuma satu. Apa? Ditugasin sama Allah, ambil masyarakat Bani Israel di Mesir, bawa dia keluar dari cengkraman Firaun, bawa dia ke negeri yang Allah sucikan, yaitu Palestina. Tugasnya cuma itu doang Nabi Musa. Nabi Musa diutus untuk menyelamatkan Bani Israel dari cengkramannya Firaun untuk dibawa ke negeri Palestina. Untuk tinggal di Masjidil Aqsa, pelataran Masjidil Aqsa sana. Nah, singkat cerita, disitulah terjadi baru peristiwa debatnya dengan Firaun, dakwahnya dengan Firaun. Allah mengatakan, "Datangilah Firaun," gitu. Dan sampaikan kepadanya, "Aku ini adalah utusan Rabbmu." Kata Nabi Musa, "Ya Rabb, aku ini memiliki kekurangan dalam berbicara." Karena memang ada riwayatnya, Nabi Musa itu dikasih bara di sini oleh Firaun sehingga tidak bisa berbicara dengan baik. Akhirnya minta agar Harun menemaninya bertemu dengan Firaun. Kemudian Allah izinkan. Kemudian Allah perintahkan, ucapkanlah kalian berdua kepada Firaun bahwasanya kalian berdua adalah utusan Allah. An arsil ma'ana Bani Israel. Kirimlah Bani Israel kepada kami. Singkatnya begitu. Kemudian ada tema, ada 2 menit lagi. Ada tema tentang potret Musa berhadapan dengan Firaun. Ini kisahnya kita singkat saja. Kita ingin masuk sampai kedua kisah Bani Israel dengan Nabi Musa ya. Biar kita langsung dapat tema kajian duha ini, yaitu ayat-ayat Yahudi di Al-Quran Karim. Kemudian Nabi Musa menunjukkan bukti kenabiannya yang tentang berhadapan dengan sihir gitu ya. Nabi Musa tangannya putih. Kemudian Nabi Musa memiliki tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Kata Firaun, "Wah, ini sihir." Akhirnya dikumpulkan para penyihir di istana Firaun untuk duel. Singkat cerita kata Nabi Musa, kata penyihirnya, "Wahai Musa, mulailah." Kata Nabi Musa, "Enggak, kalian yang mulai." Akhirnya para penyihir Firaun melemparkan tongkat, kemudian mata manusia disihir. Sehingga mereka melihat tongkat itu seperti ular besar. Dan Nabi Musa saat itu ketakutan. Kemudian Allah kuatkan. Qala la takhaf. Wahai Musa, jangan takut. Wahyu yang Allah turunkan. Lemparkan saja tongkatmu. Gitu. Akhirnya sama Nabi Musa lemparin tongkat. Tiba-tiba berubah menjadi ular yang bukan khayalan. Singkat cerita membuat penyihirnya Firaun itu masuk Islam. Kemudian Firaun menyiksa para penyihirnya itu disalib, diputung, kemudian dipajang, disalib seperti itu. Kemudian Nabi Musa berkata kepada para penyihir, "Wahai kaumku,
sabarlah gitu. Seperti yang Rasul ucapkan kepada Ammar bin Yasir. Saat Rasul melihat mereka disiksa dibunuh, Rasul mengatakan sobron ala Yasir. Sabarlah wahai keluarga Yasir, karena tempatmu adalah surga. Begitu juga yang diucapkan oleh Nabi Musa kepada para penyihir Fir'aun yang sudah masuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu apa? Allah mengazab Fir'aun bertahun-tahun dengan kekurangan buah-buahan, dikirim serangga-serangga yang sangat banyak mengganggu. Kemudian tufan ini nggak tahu ya, badai angin atau apa. Kemudian kutu-kutu Allah kasih, kemudian katak-katak yang sangat banyak, hujan darah Allah turunkan gitu. Ternyata dalam ayat itu Allah ingin mereka kembali beriman kepada Nabi Musa sebagaimana dahulu mereka pernah beriman kepada Nabi Yusuf gitu. Nah, singkat cerita dikejarlah Nabi Musa gitu. Sampai akhirnya sudah di depan lautan, di belakang tentara Firaun. Jadi Allah perintahkan ke Nabi Musa, kumpulkan Bani Israel di malam hari, kemudian berangkatlah ke Palestina di waktu malam itu. Dan engkau harus lakukan dalam keadaan tidak diketahui oleh siapapun. Akhirnya Nabi Musa berusaha membangun komunikasi, bosnya di satu malam kita akan kumpul, kita semua berkumpul di tempat ini dan pergi ke Palestina. Semuanya. Akhirnya semua sepakat. Nah, di saat malam itu dikira oleh Bani Israel, Fir'aun lalai, tentaranya sudah lalai. Kemudian kita bisa berangkat. Saat berangkat ternyata Fir'aun bilang apa? Apakah kalian kira kami lalai? Setiap malam kami lebih bergadang daripada kalian. Itu bahasa maling kita kan begitu ya. Maling kita kan lebih begadang dari kita tuh, maling tuh. Jadi kalau kita lagi begadang, maling ngeliatin, oh begadang dia, begadang. Nanti nunggu waktu tidur. Setelah kita tidur baru diambil. Akhirnya, padahal kita begadang tadi. Itu kan kejadian teman-teman. Itu ada kasus. Jadi di Bogor itu ronda saat gas itu dicolong maling di bulan Ramadan tahun lalu. Akhirnya ronda. Nah, kata peronda itu, di waktu ronda saya masih melihat kambing-kambing yang kita lewati, masih lihat. Saat itu jam 12, saat kita pulang jam 2, jam 3 ngedenger berita, itu kambing udah kagak ada semuanya. Padahal kita melihat nih kambing masih ada nih, kita baru tadi ronda gitu. Itu maling gitu. Firaun, saat Bani Israel nganggap alhamdulillah kita bisa keluar, Firaun gak tahu sama tentaranya. Karena Nabi Musa, Bani Israel sudah merasa bikin strategi luar biasa. Gak tahu Firaun bilang, dikira kami gak jaga tiap malam. Gitu. Itu Firaun, akhirnya dikejar sama Firaun. Singkat cerita saat sudah di depan lautan, di belakang tentara Firaun, mereka ingat dengan siksaannya Firaun. Bayangin anak laki-laki disembelih, gitu. Anak perempuan dijadikan budak pelayan dan seterusnya. Nah, singkat cerita kata kaumnya Nabi Musa, wah tamat riwayat kita, inna lamudrokun. Udah tamat riwayat kita akan ketangkap. Tapi kata Nabi Musa, kalla, sungguhnya Allah bersamaku akan berikan petunjuk kepadaku. Singkat cerita Allah turunkan wahyu, ya Musa, belahlah lautan dengan tongkatmu. Akhirnya dibelah, Nabi Musa, Bani Israel bisa melewati, kemudian Fir'aun juga dan masuk, kemudian Allah tutup laut itu kan, tenggelam, wa antum tanzurun. Jadi kata Allah, ingat wahai Bani Israel, saat kami tenggelamkan Fir'aun, kalian bebas dari kejarannya. Saat kami tenggelamkan Fir'aun dan tentaranya, kalian cuma lihat. Agar yashfi sudura qaumin mu'minin. Untuk menyembuhkan kedengkian, kejanggalan hatinya orang-orang beriman. Jadi Allah perlihatkan ketenggelamannya Firaun dengan tentaranya agar kaum muslimin benar-benar di hatinya tuh puas. Karena ini orang udah kejam banget nih, Allah binasakan dan mereka melihat gitu. Jadi Allah ingin menyelamatkannya jiwa dan fisiknya. Fisiknya dari siksaan Firaun, jiwanya dengan Allah perlihatkan kebinasaannya Firaun, gitu. Nah, singkat cerita kan di situ kisah Firaun ingin masuk Islam. Tapi dia sayangnya, sungguhnya aku telah beriman dengan Tuhannya yang disembah Bani Israel. Kesalahannya di situ Firaun. Maksudnya kalau dia bilang aku ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka akan diterima keimanannya gitu. Tapi karena dia mengucapinya aman, gimana kalimatnya? Sungguh aku telah beriman dengan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Akhirnya tidak diterima keimanannya, kemudian dia termasuk orang-orang yang mati dalam keadaan kufur. Nah, disinilah kisah pertama keanehannya Bani Israel. Mau kita kisahkan atau nanti saja?
Ada dua ya, kita kisahkan singkat saja. Saat Nabi Musa, Bani Israel sudah diselamatkan dari kejarannya Firaun nih teman-teman. Kemudian berjalan sampai dekat ke Bukit Sinai. Tiba-tiba Bani Israel itu melihat ada satu kaum yang sedang beriktikaf di sonam-sonamnya. Sonam itu apa? Berhala-berhalanya. Kemudian tiba-tiba Bani Israel mengatakan, Ya Musa, ija'al lana alihatan kama lahum alihah. Wahai Musa, ini baru Allah selamatkan dari kejarannya Firaun. Gitu ya. Mereka juga baru beriman kepada Nabi Musa. Dia sudah kenal Allah Subhanahu wa taala sejak dulu, sudah kenal. Karena kan riwayatnya mereka keturunan Nabi Yakub, sudah kenal ibadah itu menyembah Allah. Bahkan mereka juga akhirnya saat Firaun mengaku Tuhan, memiliki agama, Bani Israel nggak mau beriman karena tahu Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Saat Allah selamatkan Bani Israel dari kejaran Firaun, di Bukit Sinai melihat ada kaum yang sedang beriktikaf di berhala-berhalanya, mengelilingi berhalanya, menyembah berhala itu. Tiba-tiba kata Bani Israel, ij'al lana alihatan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatin dong buat kami berhala Tuhan kami. Sebagaimana mereka punya Tuhan, katanya begitu kata orang Bani Israel. Makanya Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Sehingga kalian ini kaum yang bodoh. Gitu, kata Nabi Musa. Udah tahu kalian baru diselamatin nih sama Allah Subhanahu wa taala. Kalian tahu selama ini Tuhan kalian itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah selamatkan Anda dari kejaran Firaun. Sekarang Anda minta dibuatkan berhala sebagaimana mereka punya berhala. Di mana otak kalian di mana? Kata Nabi Musa gitu. Maksudnya ya Allah, baru saja Allah nyelamatin kita, kalian malah minta ingin menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi itu dablak nih orang nih gitu. Baru diselamatkan kemudian minta dibuatkan berhala gitu. Nah, kemudian sifat yang kedua, saat permintaannya itu ditolak, ini perjalanan pertama gitu. Saat perjalanan pertama sudah minta dibuatkan berhala. Kisah terakhir pada halaqah ini adalah permintaannya ditolak. Oke, kata Fir'aun, oh iya, ini nggak boleh. Allah Subhanahu wa taala, ini Tuhan ada sembahan nggak boleh. Ada berhala itu nggak boleh. Permintaan kedua adalah kata Bani Israel, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kata Nabi Musa kan mengingatkan bahwa Tuhan kalian itu Allah. Allah lah yang menyelamatkan kalian dari tentara Firaun. Kata Bani Israel kedua, kalau begitu wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai engkau memperlihatkan kepada kami bentuk Allah itu seperti apa. Jadi kan ya Allah, ini Firaun ini gimana? Akhirnya singkat cerita gini. Oke, kita bawa nih. Sebenarnya kisahnya bukan itu pertama. Kisah pertamanya adalah mereka ingin melihat turunnya wahyu. Akhirnya diajak sama Nabi Musa 70 orang dipilih. Dipilih 70 orang terbaik dari Bani Israel untuk lihat ke Bukit Tur bagaimana Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Saat mereka sudah menyaksikan Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa, ini ucapan muncul. Hai Musa, kami gak akan beriman kepada Anda sampai Anda memperlihatkan kepada kami Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, kata Nabi. Baru kemarin Anda minta berhala, kemudian Anda minta ingin melihat prosesi turunnya wahyu. Saya bawa 70 orang sebagai perwakilan di antara kalian ke Bukit Tur untuk melihat turunnya wahyu. Saat kalian sudah melihat turunnya wahyu itu seperti apa, sekarang kalian minta melihat Allah secara terang-terangan. Gitu. Kami tidak akan beriman kepadamu sampai kamu melihatkan pada kami apa Allah SWT secara nyata. Kalimat penutup, segitu orang terbaik yang Nabi Musa pilih 70 orang. Setelah melihat itu malah melihat yang lain. Artinya kalau bahasa kita ya Allah udah dikasih jantung, minta hati. Gitu ya. Nah sebenarnya bantahan para ulama gini. Gak logikanya Bani Israel itu adalah saat mereka mengucapkan iman. Mereka tahu namanya iman itu adalah yakin kepada hal yang gaib. Tapi permintaannya melihat Allah secara terang-terangan. Jadi kalimat kalian tuh gak nyambung. Bagaimana kalian bilang kami tidak akan beriman kecuali melihat Allah secara nyata. Loh, namanya iman itu ya beriman kepada hal yang gaib. Kenapa kalian sekarang mintanya Allah nyata gitu? Sehingga artinya kalimat orang-orang Bani Israel itu
kalimat-kalimat yang kalau kita gali bertentangan dengan akal yang sehat itu sendiri. Wallahu taala a'la wa alam bissawab. Itu dua potret tentang kisah Yahudi Bani Israel dengan Nabi Musa alaihissalam. Singkatnya, mangga teman-teman tinggal merangkum apa yang bisa didapat. Jadi sifat Bani Israel itu sebenarnya kayak gimana ya gitu dari dua kisah ini saja. Wallahu taala a'la wa alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.